Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang semoga dirahmati muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam acara silaturahmi kita. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada kesempatan kali ini Allah catatkan untuk kita sebagai amal saleh, insyaallah, yang untuk memperberat timbangan kebaikan pahala kita di akhirat. Baik. Ibu dan bapak sekalian yang Allah muliakan, kita tahu bersama bahwasanya kita hidup itu diciptakan Allah untuk ibadah. Ya, Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, tujuannya supaya mereka itu ibadah hanya kepadaku. Ya, jadi adanya kita hidup di dunia itu untuk ibadah. Ya, kita yakin bahwasanya apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat semuanya dicatat. Kalau kita mengerjakan perintah Allah, kita meninggalkan larangan Allah, itulah jalan keselamatan. Ya, kalau kita bertakwa kepada Allah, maka kita akan bahagia di dunia dan juga di akhirat. Jadi perhatikan dari ibadah kita. Kemudian Allah perintahkan juga kepada kita, ternyata bukan hanya diri kita. Allah perintahkan kepada kita juga, kita itu harus mengajak keluarga kita. Kata Allah dalam surat Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wa quduhan nasu wal hijaru 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallah amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar." Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Ya, jadi bukan hanya diri kita, tapi keluarga kita juga Allah perintahkan untuk dijaga. Dari apa? Dari neraka. Yang neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Yang menjaga malaikat yang sangat keras, yang sangat bengis, yang sangat sangar, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Jadi sekali lagi Allah perintahkan bukan hanya diri kita, tapi kita juga harus mengajak keluarga kita supaya selamat dari neraka. Bagaimana caranya? Ya ibadah. Nah, ibadah itu yang menyelamatkan kita dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ya, jadi harus bersama-sama kita mengajak, yang suami mengajak istrinya dan anak-anaknya supaya selamat bareng-bareng. Ya, kita pengen kumpul bersama keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, bukan hanya di dunia, tapi juga di surganya Allah. Caranya bagaimana? Saling mengingatkan untuk beribadah. Dibangunkan, ayo bangun sholat. Yang ibu-ibu juga sama, ya, saya dengar katanya ada yang suaminya kadang-kadang nggak sholat. Gak apa-apa, diingatkan saja pelan-pelan. Abang, sayang, ya kan, papa, apalah panggilannya. Bangun, sabar, ya. Kayak gitu. Didoakan, sudah pasti harus didoakan suami kita, keluarga kita, orang tua kita. Ya masa kita ini sih bisa tertawa bahagia jalan, ya nggak ada masalah, ya kan. Tapi kan tetap kita bakalan sedih kalau melihat keluarga kita, adik kakak kita, orang tua kita
suami kita nggak sholat, tetap aja sedih. Mau kita jalan-jalan ke puncak, mau jalan-jalan, tetap aja kita kalau inget, ya Allah, bapak aku, ibu aku, adik aku, suami aku nggak sholat, tetap aja sedih ya kan. Gak ada masalah kita jalan-jalan, tapi terus doakan keluarga kita, terus diajak ya dengan baik, pelan-pelan, jangan marah-marah, ntar bukannya nerima malah ya, kayak gitu, pelan-pelan kayak gitu ya kan. Karena apalagi yang bapak-bapak ini ya, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintain pertanggungjawabannya. Seorang suami tanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Istri juga tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi kita laki-laki nggak akan bisa masuk surga. Ya, akan ditanyakan dulu. Diajak nggak istrinya? Dibangunkan nggak? Anak-anaknya diajarin nggak tentang ibadah, supaya ngaji, supaya bakti sama orang tua, supaya beribadah kepada Allah. Akan diminta yang bertanggungjawaban. Makanya harus sabar. Allah perintahkan kepada kita, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Kata Allah, perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan sholat, kemudian kata Allah, sabar ketika memerintahkannya. Ya, jadi harus sabar, harus saling mengajak, saling mengingatkan, saling mendidik ya. Kalau kita terkadang waktunya atau kurang bisa, kan ada tempat ngaji, alhamdulillah di sini banyak sekali. Yang sore ada, yang habis maghrib ada. Di situ juga bukan hanya diajarkan baca ikro, baca, di situ juga diajarin adab-adab, diajarin keutamaan ibadah sholat, keutamaan berbakti sama orang tua, diajarin bagaimana harus berkata-kata yang baik, jangan jadi anak nakal, diajarin, alhamdulillah loh. Manfaatkan itu ya kan. Terkadang kita sebagai orang tua ngajarin anak sendiri itu gregetan ya kan. Udah diantar aja nih, antar, kita duduk nungguin, sabar, sabar. Demi Allah itu nggak ada yang sia-sia. Tiap ngaji 2.000, ya Allah ya Robbi, itu tabungan kita, itu harta yang sesungguhnya. Gak ada apa-apanya. Iya, gak apa-apa kayak gitu. Ya, harus sabar. Jadi selamatkan diri kita, keluarga kita dengan ibadah. Waktunya sholat, waktunya baca Quran ya. Harus baca Quran. Kapan waktunya gitu, dikasih waktu untuk baca Quran. Habis sholat maghrib misalnya, kita baca Quran, istri kita baca, anak kita baca Quran. Nikmat hidup kayak gitu. Mau ngapain lagi? Ngurusin dunia, nggak ada puasnya manusia. Ya, kayak gitu. Diajarin anak supaya harus berbakti sama orang tua, supaya ngaji, supaya bersedekah. Nah, ajarin sedekah ya. Sedekah ini ibadah yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Sedekah ini ibadah yang luar biasa. Bayangkan, Nabi sampai bersabda, ittaqun nar walau bisyiqi tamroh. Jagalah dirimu, selamatkan dirimu dari azab, dari neraka, meskipun sedekah separuh kurma. Bayangkan, separuh kurma itu bisa menyelamatkan kita dari neraka. Kurma separuh ya. Berapa harganya coba? Saya punya tuh kurma ya kan, ntar di bawah sini. Ya, gak usah. Ya, maksudnya itu loh, amal soleh ya kan, amal soleh. Jangan dianggap remeh ya, itu bisa jadi menyelamatkan kita dari api neraka. Ya, jadi sama-sama kita harus mengingatkan keluarga kita, adik kakak kita, istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita. Kalau didoain sudah pasti harus didoain terus, jangan putus-putus. Kemudian kalau ada kesempatan, dinasehatin pelan-pelan kayak gitu ya. Kita pasti sedih lihat keluarga kita nggak sholat ya kan. Kita pengen berkumpul bukan hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat ya. Maka harus saling mengingatkan untuk beribadah ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita
kepada keluarga kita, kepada saudara kita, orang tua kita, agar bersama-sama mementingkan yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik.